Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar lagi beli pepaya, Cakep, tak lupa beli tomat. cakep. Podcast ini penuh warna, cerita alumni bikin semangat. Selamat datang di podcast Kabar Alumni. Kali ini kita akan berbicara dengan beberapa alumni SD AUG yang sudah menempuh pendidikan lebih lanjut. Bahkan ada yang sudah berkarir di dunia kerja. Kita akan mendengar pengalaman mereka, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana masa-masa SD mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Di podcast Kabar Alumni SD Aisyah Unggulan Gemolong, Warna-warnimu mewarnai dunia. Oke, sahabat SDAUG lovers dan sahabat alumni dimanapun Anda berada, kita akan kenalkan dulu siapa host acara kita kali ini. Saya, Bu Yuli, dan rekan saya, Bu Tina. setengah jam ke depan kita akan ngobrol santai bersama para alumni yang kita undang untuk hadir di podcast kita kali ini. Siapa saja mereka? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum. Iya, ya. Masya Allah. Ini berempat, seharusnya berlima loh nak. Ya, Oh, iya ya, kakaknya ada. Berarti Lima yang kurang kita satu undang. ya? Iya. Oh, iya. Tapi yang satu insya Allah informasinya dalam perjalanan. Masya Allah, Iya. semoga nanti selamat Iya. sampai Iya, semoga sampai siap. selamat sampai sini ya. Ya, Monggo amin. untuk yang berempat kita ngobrol santai dulu ya. Iya. Terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak yang sudah berkenan hadir di podcast acara kita kali ini. Dan mohon waktunya, nanti kita banyak akan bertanya-tanya tentang kalian. Ya, bersedia ya. Insya Allah. Terima kasih semuanya ya sudah meluangkan waktunya, Masya Allah, bisa bertemu kembali dengan guru-guru kita SD dulu ya. Baiklah, untuk mengawali podcast siang hari ini, oke. Setelah kalian dulu dari SD AUG ya, atau dari SD Aisyah Unggulan Gemolong, tentunya kalian melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Alhamdulillah diberikan kemudahan dan kelancaran di studinya. Ya. Monggo bisa diceritakan singkat perjalanan studinya. Ya, monggo ini kita mulai dari yang Ya, dengan dari tidak mengurangi rasa hormat Bu Yuli ya. Kita mulai dari yang senior. Iya, ya Siapa senior dia? gitu ya, Iya, Bu ya. monggo. Monggo. Diperkenalkan dulu, Ya, nama ya. saya Fazaida Fairuza, biasa dipanggil Faza. Saya lulusan SD Aisyah angkatan kedua. Angkatan Bener-bener dua. Ya, udah angkatan lama kedua. banget ya itu. Iya. Masa-masa indah kita ya Mbak. Itu terus saya lulus dari SD Aisyah, lanjut sekolah menengah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Surakarta. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada part 1. Masya Satu, Allah, luar Berarti ini biasa. satunya udah selesai. Sudah selesai. Masya Allah. Lanjut part 2. Oh, Insya Allah iya. part 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. ya Allah. Sukses nak ya. Baik, ini Mbak Faza lagi. Lanjut ke Ya, Kak Nada ya. Ya, perkenalkan nama saya Nada Ayu Fadila. Saya di sini alumni angkatan 3 SD Aisyah Unggulan Gemolong. Kemudian setelah dari SD saya melanjutkan studi di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong. Lanjut ke SMA-nya yaitu SMA Negeri 1 Gemolong. Setelah itu alhamdulillah saya diperkenankan untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi Negeri UNS Universitas 11 Maret Alhamdulillah. Jakarta. Oh ya, Di Solo. ya bagus. Tapi udah selesai ya Mbak? Kuliahnya Ya, udah sudah selesai. selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang untuk karirnya? Untuk saat ini alhamdulillah
Saya bekerja di SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong sebagai guru seni budaya. Masya Allah. Sekarang Alumni sana, ngajar di sana. Padahal dulu murid kita ya Bu ya. Masya Allah. Sekarang jadi teman. Masya Allah. Rekan seperjuangan. Ya. Ini angkatan 2, angkatan 3. Berarti lanjut angkatan 4. Iya. Keempat. Ya. Mas Gilang. Ya, kenalan dulu aja. Nama saya Gilang Firmansyah. Saya di SD Aisyah angkatan ke-4. Setelah saya dari SD Aisyah, saya melanjutkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Surakarta dan dilanjutkan dengan SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan lulusan di perguruan tinggi di Solo juga. Di Solo. Ini sudah selesai atau masih? Sudah selesai. Dan saat ini? Ya. Saat ini saya berkarir di salah satu sebagai atlet di bola voli di Jawa Tengah. Oh iya. Masya Allah. Kalau yang ini nanti saya korek-korek lagi loh Mas Gilang. Ya. Kak Gilang kemarin beritanya atlet PON ya Mas ya? Atlet PON, gitu. Kita doakan dari Jawa Tengah. Sehat selalu ya Bu ya. Mengukir prestasi terus ya. Lanjut dari Mas Gilang ke angkatan ke-5. Iya, betul. Bismillah. Perkenalkan semuanya, nama saya Sakifa Aulia Afifah, biasa dipanggil Sakifa atau Aulia. Saya alumni SD Aisyah Unggulan Gemolong angkatan ke-5. Kemudian melanjutkannya ke sekolah sampingnya, sekolah lanjutannya yaitu Al-Qolam, masih di Gemolong. Nah, kemudian melintang ke Solo, yaitu ke MAN 1 Bonoloyo atau MAN 1 Surakarta, mengambil jurusan PK. Kemudian alhamdulillah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu di Yogyakarta, di UIN Sunan Kalijaga, mengambil jurusan tafsir. Dan alhamdulillah sekarang juga ke part 2 masih S2 dengan jurusan yang sama yaitu tafsir Al-Quran juga. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah. Saya serasa seperti betul. Saya dulu itu ketika ngajar kalian loh ya, dari kelas 1 gitu kan. Nanti besok anak-anak kamu akan menggapai cita-citamu. Masya Allah, dan ternyata hari ini beberapa tahun kemudian dipertemukan kembali ya, kata-kata bu guru yang saya sampaikan dulu itu ya, satu persatu terjawab. Ya, satu persatu kan terjawab. Ucapan guru orang tua itu adalah doa. Masya Allah. Terus ini kalau Mbak Sakifah ini jadi sedikit menginspirasi saya gitu ya, punya anak-anak yang seperti mereka gitu loh. Luar biasa. Baik. Oke, lanjut Bu. Ini kan tadi jenengan udah cerita satu persatu kaitannya dengan perjalanan dari studinya. Nah sekarang kita flashback ke SD lagi ya. Kenangan-kenangan SD, tentunya 6 tahun sekolah di SD itu satu hal yang tidak akan bisa kalian lupakan begitu saja. Entah itu dengan gurunya, mapelnya, teman-temannya, dan masih banyak yang lain. Nah, coba spill ke kami ya, pengalaman yang terkesan, yang paling mungkin dari ini itu masih jenengan abadikan, itu adalah yang mana? Bisa cerita ke kami. Ada yang punya cerita, ya monggo. Yang punya cerita menarik SD bisa di-share ke kami. Kita buat cerpen nanti. Oh ya, oke, berkesan ya. Oke, siap untuk mendengarkan dan menyimak ini Bu Gurunya. Mbak Waza punya cerita apa Mbak yang kesan? Paling berkesan itu waktu sekolahnya masih di sana. Oh iya. Sana itu gimana? Bisa ditayangkan ya. Nanti ditayangkan. Sekolah Zesia yang di sana itu yang mana ya? Itu. Kemudian pindah ke sini pas kelas 3 itu bangunannya masih ada 2 kelas, belum di tembok, belum di cat, masih kelihatan batu bata. Wah itu seneng banget waktu itu bisa pindah ke sini, terus sekarang sudah semoga ini. Masya Allah. Kemudian ingat juga waktu itu dibikinin billboard di depan waktu dapat masuk ke provinsi Lomba. Itu Lomba fotonya dipajang ya. Masya Allah. Malu banget sih Bu sebenarnya. Oh itu berkesan sekali ya. Ya Ya itu sih
cerita. Jadi angkatan pertama ini mengukir sejarah karena Asia ikut ajang lomba sampai ke provinsi ya. Kalau itu. masih ingat cabang lombanya apa Kak waktu itu? Aksi yang agama Islam. Yang PAI. PAI ya? Iya. PAI, ya. Mbak Faza. Iya. Dia disebutin juara tapi malah dia nggak percaya. Iya. Ya. Coba lagi Oke, yang bisa tertarik. dilanjut. Ya, Ya. saya aja, Wan aja. Oke. Sebenarnya saya sama juga ya sama Mbak Faza. Kita mengalami SD Asia yang di sebelah sana dulu, Iya. terus pindah ke sini juga senang sekali. Sana itu maksudnya di gedung apa Bu maksudnya itu ya? Balai Oh, Muhammadiyah. Balai Muhammadiyah yang saat ini. Iya. Ya mungkin kalau yang sahabat Lovers SD AUG kan nggak tahu gedung Ya. itu yang mana gitu kan. Iya. Yang lagi ada sekarang. Ya, yang Ada saat yang- ini di dekat Tokomu gitu ya. Oh ya. Oke lanjut. Sebelah lanjut. RSUD kan. Iya. Sama ini Bu, biasanya kan kita ada mabit ya. Oh ya. Mabit itu sangat berkesan banget, apalagi kalau malam hari itu ada renungan malam. Oh ya. Terus kita dipanggil, dikumpulin di halaman, Halaman, terus kita ya. dibikin nangis gitu, Insya keinget Allah. orang tuanya, dibacain puisi ya, seperti itu yang paling Ya. berkesan, kebersamaannya dengan teman-teman waktu mabit seperti Iya, itu. betul. Ya, itu salah satu hal yang sampai Yang tidak sekarang bisa masih- terlupakan Iya. bagi mereka ya. Lagi Bu Tina itu jagonya bikin nangis gitu enggak? Kalau baca puisi, ya Mas Gilang, betul kan? Mas Bila masih ingat banget ini ya Ya, kayaknya. Ya bisa dilanjut mungkin Bu Ya, dari baik, kakak. sepertinya ada yang akan bergabung dengan kita. Tadi kita sudah Oh, ya, tunggu kita kan? udah datang ya. Ya. Masya Allah. Mas Akbar, ya. Bisa Ya. bisa bergabung dengan Assalamualaikum. Oke, silakan masuk bersama kami. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Akbar. Ya Allah, alhamdulillah Nah, ini sampai udah bisa juga ya. bergabung, silakan. Ini jalan kaki dari Jogja loh, Nak. Ya. Ya, mengos-ngosan gitu. Atur nafas dulu kali ya. Enggak sakit Sambil rumiin lihat. ya. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa ada satu dari kakak alumni yang belum hadir dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua, yaitu Kak Akbar. Tadi Kak Akbar belum kenalan tuh. Ya, kita langsung todong untuk kenalan dulu ya. Ya. Sebutkan nama lengkap dan dari angkatan berapa. Ya. Nama lengkap saya Khalifah Hidayatul Akbar, dipanggil Yeah. Akbar. Yeah. Untuk angkatannya angkatan 5. Angkatan Ya, ke-5. kelima. Oh, sama Mbak Ul ya. Heeh. Terus Sama. untuk ini Mas, studinya dari Aisyah, Mas Akbar lanjut kemana hingga sekarang? Bisa diceritakan secara singkat perjalanannya ya. Singkat Oke. ya. Ya. Oke, jadi setelah lulus dari SD Aisyah ini saya lanjut ke yang geser dikit ke SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong. Oh ya, sama ya. Kolam. Satu, dua, boleh sama. Jadi promosi ya. Ya ya, lanjut. Dan setelah dari SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong langsung lompat ke Solo ke SMA Negeri 3 Surakarta. Oh, sama Negeri SMA 3. 3. Ya. Kalau Mbak Kak Faya tadi SMA 1. Ya, kalau Kak Gilang tadi 6. Ya. Solo semua. Komplit ya ternyata. Kecuali iya ya Masya SMP. Allah. SMA-nya lanjut ke SMA SMA 3. SMA 3. Solo Ya. semua. Oke. Kemudian? Terus lanjut? Setelah lulus SMA saya lanjut kuliah, alhamdulillah dapatnya di UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Yeah. Oh ya. Jenengan apa enggak yang Excel itu toh, Mas Akbar? Oh iya, Heeh. itu di SMA-nya itu saya kebetulan ambil yang Akselerasi. akselerasi, jadi 2 tahun saja SMA-nya. Iya. Masya Allah. Temennya masih kuliah dia udah lulus loh. Iya. Kak Faya juga kah? Masya Allah. Masya Iya, Allah, sama Bu. iya. berarti. Ini dua-dua. Ini udah selesai kuliahnya. Gimana malah Tinggal senyum? proses atau masih gimana? skripsian. Dan skripsi. Oh, baru ini. Kita doakan Bu, semoga segera selesai ya Mas Akbarnya. Amin. Ya, ya. Ya, Rabbal Oh, yang dirampung ya Mas. Ya. Ya. Mungkin bisa dilanjut yang tadi Bu ya, untuk kesan tadi ya, yang waktu di SD tadi. Ya. Ya, Ya jadi hal yang gini deh. mengesankan tadi. Oh iya, hal-hal dari SD itu apakah benar-benar membentuk karakter jenengan kemudian? Kalau
Kalau misalnya bisa disimpulkan gini pertanyaan saya, masa perjalanan jenengan belajar di Asia itu bisa memberi pengaruh apa gitu loh di jenjang studi dan karirnya? Monggo bisa membantu menjawabnya. Dari Akbar tadi yang untuk jawab. Mas Akbar ya. ini Apa Mas? bisa ini ya memberikan Pengaruh sedikit, SD ini pada perjalanan karir jenengan. Perjalanan karir. Mungkin saya baru kepikiran yang sederhana sih, seperti kedisiplinan di buang sampah itu. Saya sampai sekarang itu sulit kalau mau buang sampah sembarangan. Oh, Masya Allah. Disiplin yang lain mungkin Yang Mas, lain Mas, bangun pagi. karakter-karakter yang bisa terbentuk dari SD dan terbawa sampai saat ini gitu. Selain itu, Dan itu juga kejujuran ya. Ya. oke ya. Dan menjaga sholat, jadi saya usahakan itu sholat itu enggak bolong. Ya. Masya Allah. Itu yang utama ya. Ya. Ya, dimanapun ya. Ya, ya. Dan Ada yang bisa menambahi? Terus Ya, mungkin tahu. saya ya yang satu angkatan dengan Mas Akbar gitu. Ya. Pendidikan di SDA ini sangat berpengaruh di kehidupan saya ya, yaitu ketika diawali dengan baris berbaris Bu. Ketika kita sebelum masuk kelas kan pasti jam Ada 7 kurang 5 itu udah Ya. tet ya. Ya. Dan terus kita dilatih untuk baris berbaris, di situ bukan hanya berbaris seperti biasa tapi juga hafalan. Hafalan bareng. Nah, itu sudah membentuk kebiasaan saya untuk mengistiqomahkan hafalan Al-Qur'an atau murojaah. Ya. Nah, sehabis itu yaitu berdoa. Jadi sebelum kita memulai hari pada kesempatan itu, kita awali dengan berdoa. Entah itu kita mau minta kelancaran, minta kebarokahan, itu pasti saya usahakan untuk memulai hari dengan berdoa. Ya, mungkin itu sih Bu. Untuk selanjutnya yaitu mungkin tentang rasa kepercayaan diri. Jujur dulu tuh saya memang takut banget untuk maju. Itu mesti sampai gemeter dan bingung mau ngomong apa, sampai dilatih mungkin sama Bu Yuli ya. Dan itu sudah terasa ketika mungkin kelas 5 atau 6 ditunjuk untuk lomba hafalan. Disitulah rasa percaya diri saya meningkat hingga sekarang. Masya Allah. Ya betul. Yang tadinya insecure, kemudian harus menemukan rasa percaya diri itu kan skill ya, skill soft skill gitu. Nah, termasuk Mbak Aul saya masih ingat, memang waktu kelas 1 2 3 itu orangnya kayaknya yang apa Mbak ya, yang kurang gitu loh. Nah, 5 6 itu dia langsung udah kayak melejit gitu ya, Bu ya. Ya gitu. Ya. Oke, nggih. Ya. Bu Tina, kita ada challenge ya. Oh ya, ada Oh. challenge nih. Apa Challenge. ya, Bu ya? Tapi ya. Oke, yuk. Kok langsung Challenge apa Bu Tina? Monggo. Ya. Yes. Coba ini ya challenge-nya ya kita keluarkan Bu ya. Sebutkan sebutkan apa ini ya? 5 nama Bu Guru dan 5 Pak Guru ya, yang masih kalian ingat ya ketika di SD Aisyah Unggulan Gemolong. 5 Bu Guru. 5 Bu Guru dan 5 Pak 5 Guru yang masih diingat. Ya, yang masih diingat. Mulai dari siapa? Nanti kalau yang menyebutkan kedua berarti nggak boleh sama. Ya. Kalau gitu saya Siapa dulu nih? Nah, Mas Mas Gilang ya udah bawa mic. Monggo Mas Gilang. Gilang, Lima monggo. Bu Guru. Siapa ini? Kalau Bu Guru yang pertama tentunya wali kelas saya, Ya, Tina. oh ya. Masya Allah. Terus Bu Yuli yang ada di sini, Ya. dan Putri. Oh ya. Terus kepala sekolah yang pertama Bu Sumirah, Gus Mira. Ye. sama guru bahasa Inggris Bu Betty. Bu Betty. Masya Allah ya, alhamdulillah Gus masih Mira, Bu ingat. Betty sama Putri masuk kriterianya Pak. Mas Putri Gilang, itu ya. Putri. Yang Pak Guru siapa yang bisa nyebutin? Ya. 5, 5 guru. Pak Guru, 5 Pak Guru. Ya. Mas Akbar harus hafal karena biasanya Ini. Saya ya mungkin sebagian masih hafal. Coba pertama Pak Misbah, Pak Misbah. kepala sekolahnya dahulu. Kemudian Pak Mur, Pak Murdianto. Murdianto, ya. kemudian Pak Heri, Pak Heri. Mr. Heri. Mr. Heri. Oh iya, biasa dipanggil Mr. Ya. Heri ya. Lanjut. Heri, ya. Ya. siapa ya? Mas Warsito dihitung nggak ya? Iya. Iya, enggak apa-apa itu. Iya, enggak apa-apa. Berarti ya, Walaupun termasuk tidak Masya guru. Allah. Yang paling berkesan dengan Pak Iya. Warsito berarti ya. Oke, lanjut. Oh, berteman Iya. ya, betul. Satu lagi? Satu lagi, aduh siapa ya?
Yang biasanya BP ini kamu itu loh, Ma. Iya. Mas Akbar kalau pas terus konsultasi. Oh, Siapa? Psikolognya itu oke Pak Chandra. Iya, Pak Chandra. Pak Chandra. Iya. Ya, baik. Lanjut Bu Juli. Iya. Mungkin. Kalau ini, misalkan yang Mbak bisa nyebutin nama guru dan mapelnya. Nah. Ya wali kelasnya Dewi toh Mbak Pas. Ya, kalau yang tadi kan kalau saya lupa. dengan Pak gurunya, sekarang dengan mapel yang diambilnya dulunya. Sebut guru dan Ayo. mapelnya. Iya. Saya tahu yang masih ingat itu Bu Sawitri, guru Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia Bu Yuli beliau. waktu itu SKI ya, Bu? Oh iya. Biasanya ada nggak SKI tapi ski gitu. Ski. Iya, ski Ya, gitu ya. SKI. SKI. Ya. Ya. Terus Bu Betty bahasa Inggris. Iya. Dulu ada Pak Otong ya, Ya, matematika. Pak Otong, iya, matematika Pak Otong, ya. guru matematika. Mana lagi ya? Ya udah, siapa lagi? Mana ada? Bu Umi kamu. Mapelnya Aku lupa. yakin kayaknya. Mbak Awin, Iya. masih ingat guru apa yang belum disebut tadi? Pak Udin, Ya, bahasa Pak Arab. Udin, bahasa Masya Arab. Allah. Ya, Iya, Pak Udin, Pak betul. Udin bahasa Arab, betul Iya, ini. iya. Bu Heni TIK, Bu Heni Bu Heni TK. TIK, Iya, Indawati. Pak Andra, bahasa Inggris. Ya, ada beberapa yang sudah resign ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini tentang tantangan ini. Kalau tadi kan challenge nyebutin nama-nama guru, nama mapelnya, ya ternyata masih ingat, alhamdulillah nih. Tantangan Bu Tina. Tantangan ya, tantangan yang dihadapi saat di dunia kerja maupun di dunia perkuliahan ini. Ya, apa saja ini yang tantangan yang kalian hadapi? Ya bisa di ini. Ya, ini Mas Akbar ini tantangan. Memulai dari Mas Studi, Akbar Mas. karena tadi menyusulnya baru saja ya. Ya, Mas Akbar. Ya, baik Mas Akbar, silakan. Untuk tantangan di studi itu tentu saja di pembagian waktu ya. Saya masih keteteran sampai sekarang dari dulu. Kemudian kedisiplinan juga. Kayak dulu ya Bu, saya langganan datang terlambat. Ya jujur saja. Dan masih ke bawah sampai sekarang podcast ini. Ya. Oh gitu ya ya. Oke, Cik. jadi itu apa-apa. tangannya. Ya. Ya. Kemudian untuk di pekerjaan karena saya ini sambil skripsi sambil ada kerjaan juga. Masya Allah. Itu. Kalau di dia kerja itu kalau saya baca-baca di surat kabar itu ya Mbak. Ya. Jadi lokernya sekian, yang daftar sekian, gitu Sekian. kayaknya nggak balance gitu loh Mas. Nah kalau jenengan kan ini sudah nyambi kerja. Ya. Dalam artian gini, tantangan dunia kerja sekarang itu ketika jenengan sudah dapat kerjaan, sementara kuliahnya belum selesai, jenengan prioritas yang mana? Ini sulit sih. Kebetulan karena saya kerjanya juga dekat sih, malah di lingkungan kampus, di dalam lingkungan Ya. kampus. Oh gitu. Jadi Sebentar. Ini untuk yang kerjanya mungkin Bu Juli udah tahu. Kerja. Ya, biar untuk adik-adik kelas yang menyimak mungkin ya, wah Ya. kakak alumni. Nanti di-spill Nah, spill foto-fotonya ya untuk Mas. apa Mas? Oh kerja sekarang. Kerjanya di mana Mas Akbar? oh kerjanya. Nah, untuk kerjanya itu kalau di kampus saya diminta tolong untuk jadi tukang dokumentasi, tukang foto dan video, kemudian mengurusi konten kreator. Oh, Masya Konten Allah. kreator untuk YouTube-nya tim apa? YouTube-nya jurusan atau departemen. Kemudian saya ada juga relasi ke Dinas Budaya DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Di situ saya pernah untuk tim dokumentasi juga ngefoto, ngevideo, kemudian ini belum lama ini mengerjakan untuk majalahnya. Masya Allah. Gitu. Jadi di desain juga itu Mas Akbar ya. Oke, untuk Desain dan juga fotografer Misalnya di berarti IT, ya, Wak, Masya Allah. ya. Di IT ya memang dari dulu SD-nya sepertinya Iya. dia lebih Dan melejit. keturutan itu Bu kayaknya. Iya. Itu kabul itu Bu. Alhamdulillah. Doanya itu makbulan. Iya Mas Akbar ya. Jadi Iya. memang passionnya jenengan oh ya. Passion jadi dikerja sama kuliahnya sama pekerjaannya itu kan sama, jadi nggak kemana. Jadi yang lain, Ananda, tantangan jenengan hari ini yang dirasakan apa? Sulit di apa?
Kalau saya sebenarnya tantangannya berasal dari diri saya sendiri. Oh, Ya, yang pertama ya manajemen waktu tentu saja. Yang kedua yaitu malas ya. Kadang-kadang kan di dalam diri kita tumbuh rasa malas. Nah, biasanya saya itu malas kalau misalkan saya sudah melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya hasilnya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi itu kadang bisa bikin kita malas buat berusaha lagi gitu. Itu sih tantangan yang terberat saya sih dari dulu sampai sekarang. Ya ini yang mau S2 dan S3 fine-fine saja. Wah, kayaknya fine-fine saja. Ada tantangan ya. Tantangannya nggak begitu. Kayaknya semangat terus ini karir studinya selesai S1, part 1 selesai. Part 2 selesai, Masya Allah. Lanjut part 3. Lah part 4-nya tahu nikah. Ya. Ini target ke depan yang deket sama yang lebih deketnya lagi mungkin. Deketnya lagi apa ini, Mas Gilang? Ini kan jenengan sebagai seorang yang pekerja di dunia olahraga. Jadi hal apa yang jenengan pingin capai targetnya? Ya target ke depan saya ya biar karir semakin berkembang, semakin melejit dan semoga bisa menjadi atlet nasional lah. Masya Allah, ya Allah, amin ya. Turut bangga ya Bu Tina ya. Jadi kok siswa sia-sia gitu. Jadi atlet nasional dan syukur nanti internasional. Iya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini target yang deket-deket apa nih Mbak? Sepil undangan. Aduh. Untuk target terdekat ingin mewujudkan cita-cita waktu SD. Cita-cita saya selalu berubah Bu. Iya. Waktu dari SD. Tapi balik ke nomor 1. Jadi guru. Iya. Tapi gurunya guru Bu. Iya. Bedanya adalah gurunya guru ya Mbak. Ya Allah amin nggih. Ya. Ananda Sakifah juga demikian kayaknya ya. Kita dengar. Sama ini ya. Baik. Ini sudah di penghujung waktu Bu Tina. Waktu ini ya kayaknya. Berarti terima kasih ya. Pesan-pesannya? Oh ya, kakak punya. Oh ya, mungkin bisa disampaikan ya untuk sebelum closing untuk acara podcast kali ini. Mungkin nanti disampaikan pesan kalian ya, yang kalian akan sampaikan untuk adik-adik yang saat ini masih sekolah di SD Aisyah Unggulan Gemolong ya. Pesan apa yang kalian sampaikan untuk adik-adik? Oke? Ya juga ini Mbak, tips atau kiat-kiat belajar yang apa ya, jenengan bisa sampaikan ke adik-adik ya, untuk bisa mencapai jenjang pendidikan yang sampai jenengan tadi sudah sampaikan ya. Ini kan menginspirasi insya Allah ya, menginspirasi adik-adik. Tips dan kiat-kiatnya ya, monggo. Ini satu-satu loh ya. Iya ini Mbak Ul dulu ya dari sebelah kanan saya. Pesan untuk adik-adik. Oke, mungkin untuk pesan buat adik-adik semua yang masih sekolah di SD AUG, tetap semangat, dan ketika kalian punya impian, tulis impian kalian. Jangan hanya ditulis tapi dibawa ke sujud dan diwujudkan dengan usaha atau ikhtiar kalian. Masya gitu ya. Oke, ya betul. Ya. Mbak Nada. Ya, pesan yang saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, mungkin jangan pokoknya nikmati proses yang kalian lalui. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, terus explore skill yang kalian punya. Nanti kalian bakalan menemukan passion yang pas dengan diri kalian sendiri. Dan juga jangan lupa berdoa dan meminta restu kepada orang tua kalian. Masya Allah. Terus semangat. Iya, oke. Terima kasih Mbak Nada. Ya, lanjut untuk Kak Faza. Kalau saya nggak usah serius-serius ya. Gak serius. Ya ini santai kok, santai tapi pasti gitu ya. Tips yang paling gampang banget itu harus tahu gimana cara belajar paling efektif menurut kalian. Misalnya suka belajar sambil makan, ya boleh makan berkaret atau nyemil-nyemil itu biar cepet masuk. Kalau enggak sambil dengerin musik, dengerin murotal,
tergantung sama pribadi masing-masing. Itu yang paling penting. Jadi bisa dikatakan sesuai gaya belajar masing-masing seperti itu ya. Nanti bakalan seneng kalau misalnya Happy seneng gitu terus ya, seneng belajar karena tahu gimana kita tuh belajar yang efektif dan efisien buat diri kita. Efektif, efisien dan menyenangkan tentunya. Ya, bagus. Untuk selanjutnya untuk Kak Gilang. Ya, kalau punya impian ataupun hobi yang masih dipendam harus disalurkan. Siapa tahu hobi tersebut bisa menjadikan kita menjadi karir yang melejit dari kayak ya apa itu seperti yang saya alami. Gitu ya. Tapi juga jangan lupa belajar. Soalnya kita harus bisa balance antara karir dan juga studi atau ilmu pengetahuannya ya cukup itu sih. Berarti memang ada minutes waktu juga ya Mas ya. Oke, lanjut untuk Kak Akbar ya. Kalau dari saya mungkin nggak jauh-jauh juga dari IT ya. Berhubung perkembangan teknologi sekarang makin mengerikan ini, makin cepat juga. Zaman saya dulu komputer ya cuma bisa buat ngetik, terus sekarang komputer udah bisa mikir. Jadi untuk adik-adik, tolong jangan lupa untuk belajar mempelajari teknologi ya. Jangan cuma dari HP aja, tapi nyoba pakai komputer, belajar cara mengoperasikannya komputer, terus syukur-syukur bisa memperbaiki juga kalau ada masalah yang timbul. Nah selain itu, karena ini kemajuan teknologi, jadi komunikasi antar negara itu juga makin gampang. Nyari informasi di luar negeri itu tentang apa, semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi juga belajar tentang bahasa Inggris ya. Setidaknya kalian paham tentang bahasa Inggris itu minimal ya. Jadi syukur-syukur bisa advance sampai ke menggunakan ke orang lain gitu. Jadi dari Mas Akbar tadi ada dua hal, kuasai teknologi dan kuasai bahasa. Masya Allah. Yang paling penting, luar biasa. Kita aplaus dulu Bu Yuli. Masya Allah, terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah hadir di sini. Ada Kak Faza, ada Kak Gilang, ada Kak Akbar, ada Kak Nada dan Kak Aul atau Kak Sakifa ya. Masya Allah yang sudah berbagi cerita indah dan amazing, luar biasa untuk hari ini tadi dan pengalaman mereka ya. Semoga percakapan ini bisa menginspirasi adik-adik yang masih menempuh pendidikan di SD AUG. Ya, kita selalu untuk kalian nggih. Tabarakallah. Pokoknya doa dari para gurunda di SD Aisyah Unggulan Gemolong untuk kelancaran yang masih studi tadi yang diselesaikan yang di karirnya semakin meningkat dan ini Bu Yuli mau menyampaikan spill info ya, karena insya Allah nanti sebentar lagi SD Aisyah Unggulan Gemolong akan milad ya, 2 dasawarsa 20 tahun SD Aisyah Unggulan Gemolong yang itu dimulai dari kakak-kakak ini. Makanya kita hadirkan ya kakak di sini itu sebagai sejarah the journey-nya SD Aisyah Unggulan Gemolong. Dan insya Allah nanti akan kita launching yaitu Ikatan Alumni SD Aisyah Unggulan Gemolong yang akan diresmikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Murdianto SPD MPD. Coming soon ya. Dan jangan lewatkan para SD AUG lovers dan sahabat alumni dimanapun Anda berada, tanggal 3 November 2024 ya, milad SD Aisyah 2 dasawarsa atau ke 20 tahun SD AUG Gemolong ya. Apa saja Bu acaranya? Nanti acaranya banyak ya. Nanti tolong bisa diikuti. Ada Olympic Kids untuk anak-anak TK. Ya, kemudian performance karya siswa-siswi SD AUG. Kemudian lomba antar paguyuban kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini nanti yang lomba orang tua ya Bu ya. Orang tua. Kan namanya pendidikan itu kan kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat. Jadi orang tua juga harus dilibatkan. Iya, ini nanti ya. Iya, betul. Itu kan banyak sekali acaranya, jangan sampai kelewatan ya Bu ya. Ya, ini sekaligus kita mau closing ya kakak-kakak. Izinkan saya Bu Yuli dan Bu Tina akan menutup acara ini. Terima kasih atas
sumbangsih kalian ya bisa hadir di podcast ini dan menyampaikan banyak cerita-cerita tadi, dan saya yakin yang nonton akan bisa mengambil inspirasi dari cerita-cerita kita. Dan bersambung insya Allah di podcast seri 2-nya, seri 3-nya, dan seri-seri selanjutnya. Ya, ada Ikatan Alumni SD Ausia Unggulan Gemolong. Mari kita tutup Ibu. Ya, izin ya, kita closing ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di pohon jati. Podcast seru sudah ditayang. Sampai jumpa di lain hari. Bu Tina dan Bu Yuli undur diri dari Kabar Alumni. Warna-warnimu mewarnai dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ilalito. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mas Gilang, Mas Akbar. Terima kasih.